Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang mantap-mantap cus. Kali ini datang lagi dari kabar penguatan alutsista Indonesia guys. Nah, seperti yang kalian tahu, Kementerian Keuangan Indonesia dulu telah meloloskan pagu anggaran kepada Kemhan untuk membojong 2 pesawat Sanggar AWACS demi menambah kekuatan armada perang Indonesia guys. Dan dikutip dari Airface Review hari ini, disebutkanlah bahwa salah satu pesawat AWACS dari perusahaan Saab Swedia yang juga merupakan pencipta jet tempur Gripen menyatakan bahwa hanya dengan 2 pesawat Saab 2000 REI sudah dapat mencakup wilayah udara dan perairan Indonesia yang luas guys. Lantas bagaimanakah ketangguhannya? Setelah ini kita bahas. Kemudian lanjut kabar kedua nanti yang tak kalah panas. Seperti yang kalian tahu, negeri Tiongkok China memiliki kapal-kapal Coast Guard dengan ukuran yang jumbo dan mungkin hampir setara dengan frigat. Bahkan biasanya membawa meriam atau kanon 100 mm guys. Namun kini berikutnya muncul pula kabar bahwa kapal fregat Vance V-Class Indonesia dianggap kapal yang paling visible untuk dikonversi menjadi kapal patroli Bakamla. Nah lantas pertanyaannya, mengapa kapal ini dianggap paling visible jika dikonversi menjadi kapal patroli Bakamla Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih guys, pesawat AWACS Indonesia, yaitu pesawat Airborne Early Warning and Control sebagai pesawat intai dan peringatan dini Indonesia. Jadi dulu Kementerian Keuangan pun sebenarnya telah meloloskan pagu pinjaman sebesar 800 juta US dollar atau sekitar 12,6 triliun rupiah untuk pembelian 2 pesawat AWACS ini guys. Namun syaratnya dengan uang sebanyak ini pembeliannya pun harus mencakup paket lengkap, yaitu mencakup pengiriman 2 unit pesawat dengan komponen terkait peralatan servis dan paket pelatihan. Dan untuk program pesawat AWACS ini, Kementerian Pertahanan Indonesia pun diberikan batas waktunya guys. Harus ditandatangani paling lambat 31 Desember 2024 nanti. Dan jika kontrak tidak terwujud pada saat itu, maka persetujuan untuk mengambil pinjaman anggaran dari luar negeri akan berakhir guys. Sebenarnya sudah ada beberapa pilihan yang selama ini telah dipertimbangkan, dan pilihan ini pun mengerucut pada 3 pesawat, yaitu Saab 2000 REI dari Swedia, kemudian C295 AWACS buatan Airbus DS, dan Boeing B737 AWACS atau E7AW style dari Amerika. Dan untuk kali ini kita akan fokus pada pembahasan pesawat Saab 2000 REI buatan perusahaan Saab Swedia, sang pencipta jet tempur Gripen, di mana mereka katakan hanya perlu 2 unit pesawat ini untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah spesifikasi dan kecanggihan dari pesawat Saab 2000 REI ini? Oke, yang pertama admin kutip dari Airface Review, dikatakan bahwa TNI Angkatan Udara memang sangat membutuhkan pesawat ini dan tak bisa berlama-lama menunggu guys, karena tantangan kedepannya untuk menjaga wilayah udara semakin kompleks, terutama di wilayah utara dan selatan tanah air. Jadi di wilayah utara kita dihadapkan dengan Laut China Selatan guys, yang kini semakin bergejolak. Dan di wilayah selatan kita dihadapkan dengan Australia dan Samudra Hindia, yang mungkin di masa depan akan menjadi pusat rebutan dominasi. Misalnya saat ini walaupun melanggar batas wilayah, namun banyak pula nelayan-nelayan kita yang berlayar mencari ikan di sana guys, Samudra Hindia dekat Australia. Nah, terkait hal ini, kehadiran pesawat AWACS ini pun dikatakan sangat penting. Pasalnya dengan adanya pesawat ini maka dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan pergerakan pesawat, kapal, serta kendaraan lawan dalam jarak jauh. Kemudian pesawat ini pun juga dapat melakukan komando dan kontrol ruang pertempuran
dalam operasi udara dengan mengarahkan pesawat tempur atau drone tempur ke sasaran yang telah dikunci guys. Tak main-main dalam sebuah siaran, perusahaan asal Swedia SAP ini pun menerangkan bahwa Indonesia cukup mengoperasikan 2 unit SAP 2000 RII untuk mengcover wilayah udara dan perairan Nusantara yang luas ini. Dan lanjut admin kutip dari sumber Antara News terdahulu. Dan ketinggian operasionalnya sistem pesawat SAP 2000 EWAC ini pun disebut bisa menjangkau wilayah pada radius lebih dari 900 km, setara dengan volume ruang pengawasan 500.000 km persegi horizontal dan 20 km vertikal. Dan secara teknis, jika ada pesawat terbang penyusup berkecepatan suara, maka pesawat ini pun bisa segera mengetahui kehadirannya, sehingga pesawat tempur Indonesia memiliki cukup waktu untuk menangkalnya guys. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian lanjut kabar yang tak kalah mantap. Baru-baru ini dikutip dari Indomiliter, portal berita militer Indonesia yang bukan kaleng-kaleng, mewartakan bahwa kapal frigate Franz Spitz Class Indonesia kini dianggap paling visible untuk dikonversi menjadi kapal patroli Bakamla guys, Badan Keamanan Laut Indonesia. Nah, jadi memang seperti yang kalian ketahui, salah satu negara yang sering menyelonong masuk ke wilayah ZEE kita Indonesia adalah kapal-kapal Coast Guard-nya Tiongkok guys. Bahkan Bakamla pun sering berhadapan dengan kapal-kapal ini, dan kapal-kapal mereka pun termasuk berukuran raksasa, bahkan biasanya membawa meriam. Dan kini untuk kita Indonesia dari segi usia, kapal fregat Franz Spitz Class atau Ahmad Yani Class adalah kapal kombatan utama TNI Angkatan Laut yang usianya paling tua saat ini guys. Dan jika dipensiunkan, maka disebutkanlah bahwa kapal ini ada potensi untuk mengabdi lagi sebagai kapal patroli lepas pantai. Pasalnya kapal fregat Franz Spitz ini pun dipandang paling visible untuk dikonversi menjadi kapal patroli Bakamla guys. Rudal-rudalnya pun pasti dilepas guys, karena kapal patroli Bakamla guys, ya kan. Namun untuk meriamnya yaitu Otom Lara 76 mm jika digunakan Bakamla guys, maka pastinya akan menciptakan efek deterrent untuk kapal-kapal lawan yang melanggar batas. Kemudian kapal yang bobot 2850 ton ini pun telah mendapatkan repowering dan lebih siap untuk melakukan pelayaran patroli lebih lama ketimbang kapal-kapal patroli yang bertona sekecil guys, yang mengharuskan bekal ulang dalam waktu singkat. Dan jika diadu banteng, maka kapal-kapal ini pun mungkin tak perlu ragu lagi apakah kapal-kapal ini akan diubah fungsikan menjadi kapal Bakamla guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.